semuanya, shalom. Kita dari kelompok 2, berisikan saya, Felicia Ilana Putri. Saya Chelsea Tampuanan dan kameramen kita saat ini ada Eksa. Oke, hari ini kita akan membuat tugas wawancara mata kuliah Agama dan Etika, dosen pengampu Bu Liena. Sebelumnya kami ingin minta maaf terlebih dahulu kepada Bu Liena dan mungkin Bu Ena kali ya sebagai narasumber karena file kita tuh hilang teman-teman, file kita nggak bisa buka dan mungkin karena bukan penyimpanan penuh juga sih, tapi karena terlalu berat gitu filenya. Terlalu berat, betul. Guys. Dan jadi kita membuat video seperti ini dan udah di-ACC sama Bu Liena langsung juga ya. Jadi ingin berterima kasih juga pastinya kepada Bu Liena juga karena udah meng-ACC kita membuat video seperti ini dan itu malah mempermudah kita dong pastinya. Ya pastinya sangat mempermudah kita. Langsung aja gak sih kayaknya? Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama aja yuk. Nah, kita tuh ada nanya beberapa nih guys ke Bu Ena tentang terutamanya tuh perjalanan karir ya. Ibu Ena ada menceritakan perjalanan karir untuk kita nggak sih, Pel? Dan mungkin kemarin tuh Bu Ena tuh ngomong kalau misalnya beliau juga nggak bakal pernah berpikir kalau misalnya beliau bisa sampai seperti sekarang nggak sih? Iya benar. Kayak ya sekarang dia jadi partner, senior hitungannya di perusahaan tersebut dan kayak beliau sangat amat kayak bilang sama kita kayak mungkin kalau misalnya temannya waktu itu ngajak beliau ke luar negeri ya mungkin beliau nggak bisa sampai sekarang. Iya benar. Dan itu beliau tuh sangat amat kayak mengapresiasi temennya yang kayak ya intinya mungkin disitulah Bu Ena tuh perjalanan karir beliau dari situ, dari akhirnya temennya ke luar negeri terus bisa sampai sekarang gitu ya. Terus juga kalau nggak kemarin Bu Ena tuh bilang sama kita sebagai Gen Z, gen penerus bangsa, beliau bilang kalau misalnya kita sebagai Gen Z itu jangan lembek gak sih? Jangan bisa kayak punya mental strawberry tau gak sih? Betul, iya kemarin Bu Ena juga ngomong seperti itu dan menurut kami tuh jelek deh sih sebenarnya, jelek banget karena ya kayak kita tuh dikit-dikit kayak apa ya, kayak tiba-tiba dibentak dikit kayak nangis terus kayak aku nggak mau, aku mau keluar gitu. Padahal Ibu Ena tuh kemarin ngomong kepada kita yang sebagai Gen Z juga kitanya, dia ngomong kalau sama kalian berpunya tujuan nih, kayak kerja buat apa, buat cari duit atau entah itu buat mencukupi kehidupan kalian ya kayak kerja aja, even kalian diomelin kerja ya kerja karena kan punya tujuan gitu. Jangan kayak kerja dikit diomelin langsung kayak maunya keluar dari kantor atau kayak mau keluar dari pekerjaan itu karena ya udah gak sih namanya juga hidup pekerjaan ya. Pasti di pekerjaan apalagi di dunia profesional itu pasti berat banget ya guys ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih, momen atau keputusan yang berpengaruh dalam kehidupan Bu Ena. Kemarin Bu Ena bilang kadang tuh dalam mengambil keputusan tuh itu tuh berat banget ya, dia tuh takut salah, takut gak bener lah gitu. Kan ini kalau ibu ambil ini ibu bener gak ya gitu, atau bahkan dia takut lah guys. Nah dulu juga Bu Ena gak bakal nyangka kalau misalnya dia gak berani ngambil keputusan diajak temannya keluar negeri untuk belajar bareng, mungkin Bu Ena gak bakal ada di titik saat ini gak sih Pel? Nah iya, terus juga Bu Ena bilang ke kita kalau networking itu sangat penting guys, apalagi untuk dunia pekerjaan. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa kita harus banyak-banyakin networking. Betul banget. Dan kita kebetulan setuju sama yang disampaikan sama Bu Ena ya. Setuju banget sama pendapat yang diberikan oleh Bu Ena. Nah, Bu Ena juga jawab pertanyaan kita yang tentang tantangan terbesar dan gimana sih cara Bu Ena untuk mengatasi tantangan tersebut. Seingat aku sih kemarin Bu Ena tuh ngomong kalau misalnya perjalanan dia tuh nggak selalu mulus ya, dan mungkin beberapa dari kita juga relate gitu karena kan namanya ya manusia nggak mungkin ada di atas doang, nggak mungkin ada di bawah doang nggak sih. Dan ya semua orang tuh punya tantangannya masing-masing sih, seperti yang beliau ngomongkan, dan menurut saya tuh benar juga apa yang beliau sampaikan. Dan mungkin yang beliau sampaikan kemarin tuh tantangan terbesar beliau itu ketika harus beradaptasi di lingkungan yang baru dan asing. Dan menurut saya itu juga relate karena ya kita pun kalau misalnya ketemu di lingkungan baru, beradaptasi di lingkungan baru, kita juga pasti jadinya kayak dia awkward gitu kayak jadi introvert gitu ya. Betul. Melihat situasi ini lingkungannya gimana sih cara gitu. Dan mungkin salah menghadapinya ya kita harus terbiasa gak sih? Iya benar. Kayak nggak menyerah ya. Baik lagi sih tujuan kalian melakukan itu apa gitu, selalu punya tujuan sih. Dan itu tuh menurut saya tuh satu hal yang saya suka dari Bu Ena tuh, dia selalu menekankan ya kalian harus punya tujuan, dan itu sangat amat menurut saya tuh nge-feel di saya sih. Oke. Dan untuk pertanyaan keempat ya, biasanya tuh Bu Ena tuh mencari kekuatan dari mana pada saat beliau mengalami tekanan gitu.
Bu Ena tuh mencari kekuatan pastinya dari keluarganya ya, betul. menghabiskan family time bersama keluarganya, karena kebetulan Bu Ena tuh full ya guys di weekday, jadi Bu Ena hanya butuh time untuk keluarganya itu waktu weekend. Nah di situ dia menghabiskan waktu bersama keluarganya gitu. Nah untuk untuk tekanan, kalau Bu Ena mengalami tekanan, biasanya dia tuh beribadah. Balik lagi ke agama berarti balik ya. lagi ke agama dia tuh selalu menerapkan kayak prinsip agamanya di dalam dirinya dia sendiri. Jadi agama bagi Bu Ena itu sebagai pedoman ya, Pel. Iya betul, pasti penting banget buat Iya, beliau. benar. Dan beliau juga ngomong kepada kita kayak, pasti kan apa beragama nih, nah kalian harus juga menjadikan agama kalian sebagai fondasi kehidupan kalian. Karena gimana ya, pada dasarnya tuh saat kita sendirian, saat kita susah, pasti ya yang terjadi apa? Pasti kita balik lagi ke Tuhan, kita berdoa ke Tuhan. Gitu. Jadi agama itu bukan sekedar kepercayaan ya, tapi fondasi hidup kita juga. Betul. Nah, terus ini nih, kita pertanyaan kelima, yaitu apa sih peran spiritual dalam menghadapi situasi sulit? Mana sih benar ngomong peran spiritual itu sangat amat besar bagi kehidupan beliau ya. Yang kayak beliau juga ngomong kalau misalnya agama itu bukan sebagai ritual juga, maksudnya kayak bukan hanya ritual ya teman-teman, tapi benar-benar jadi pegangan hidup beliau. Dan menurut saya sangat setuju ya, seperti yang tadi kita bilang juga ya, agama itu bukan sebagai cuma kepercayaan doang, tapi ya memang jadi pedoman kehidupan kita gitu. Ya mungkin seperti kayak pegangan hidup dari ya gimana ya, ketika menghadapi keadaan sulit ya pasti kita kembali lagi ke nilai-nilai agama tersebut ya, yaitu supaya mendapatkan ketenangan, mendapatkan hasil, mendapatkan kayak apa yang kita mau atau gimana pun itu pasti itu ke agama, dan cara kita menghadapinya juga dari ke agamanya itu, betul gak sih? Benar-benar, saya setuju sih ya. Pokoknya guys, semua motivasi dan juga pendapat dari Bu Ena itu sangat masuk di kita. Jujur banget, iya, relate kan? banget kayak apa yang beliau sampaikan kemarin juga kayak. Terus saya tuh sangat mendengarkan apa yang disampaikan sama Bu Ena ya, karena relate-nya itu benar-benar relate banget, entah itu dari kehidupan Gen Z, entah itu dari kehidupan keluarga, atau mungkin kehidupan yang kayak kita lah intinya ya. Benar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, seberapa penting agama dalam kehidupan dan juga dunia kerja? Bagi Bu Ena itu, agama, kan kita udah bilang ya, bagi Bu Ena itu agama bukan sekedar kepercayaan guys, jadi agama itu juga sebagai pedoman kehidupan beliau. Jadi agama itu sangat penting ya pastinya bagi kehidupan Bu Ena. Apalagi pada saat mengambil keputusan, pasti peran agama itu sangat penting guys. Menurut aku sih Bu Ena orangnya yang memegang tekun lah ya agamanya. Betul, sangat memegang tekun agamanya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Bu Ena menerapkan nilai tersebut saat mengambil keputusan yang sulit? Mungkin yang saya lihat juga kali ya, Bu Ena itu sangat amat orang yang sangat profesional teman-teman. Yang pasti orang seperti beliau tuh bertanggung jawab loh pastinya. Ya mungkin sebelum mengambil keputusan, ya beliau tuh memikirkan setelah beliau mengambil keputusan itu resiko apa yang akan beliau tanggung. Makanya saya bilang beliau itu sangat bertanggung jawab teman-teman. Mungkin ya profesional juga dan mempunyai etika yang sangat tinggi. Benar-benar. Mungkin itu sih jawabannya. Iya. Dan nah ini pertanyaan yang paling bagus menurutku. Nah, untuk menyikapi perbedaan keyakinan di lingkungan PwC. Seperti yang kita tahu, PwC itu perusahaan internasional guys. Nah, pastinya di dalam perusahaan itu banyak perbedaan. Baik dari perbedaan pendapat, keyakinan, dan juga agama. Nah, tapi Bu Ena bilang kalau di lingkungan kerja mereka itu tuh toleransi sangat dipegang teguh ya. Betul, sangat tinggi banget kemarin dia berkata. Mereka tuh saling menjaga toleransi guys. Makanya pada saat perayaan Natal, mereka tuh kayak masang pohon Natal gitu untuk memperingati hari Natal gitu kan. Nah pada saat Ramadan juga mereka ikut merayakan, dan begitu juga dengan hari-hari besar keagamaan lainnya. Nah jadi di tempat beliau tuh agama tuh bukan dijadikan sebagai kayak perbedaan, bukan dijadikan sebagai perdebatan, tapi kayak untuk mempererat silaturahmi mereka gitu lah. Sangat menghormati berarti ya beliau. Iya benar. Jujur banget kemarin pas dia ngomong itu berkata seperti itu, saya sampai kayak terdistract dan kayak ingin nanya loker ya. Jujur. Kayak wow, berarti lingkungannya lingkungan yang sehat gitu. Betul. Lingkungan kerjanya yang sehat ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, makna kebahagiaan bagi Bu Ena. Kemana sih Bu Ena tuh bilang kalau misalnya
kebahagiaan beliau tuh bukan cuma karena perjalanan karir beliau juga ya, tapi ya bisa berkumpul dengan keluarga sih. Iya benar. Karena balik lagi mungkin keluarga itu rumah lah ya hitungannya. Ya di tengah kesibukan beliau yang padat itu, mungkin kebahagiaannya ya di keluarga tuh karena ya bisa menghabiskan waktu dengan keluarganya, libur dengan keluarganya, dan kayak jadinya pergi gitu. Dan mungkin Bu Ena juga jadinya bersyukur ya atas semuanya yang proses yang telah dilaluin, karena ya gak ada yang datang dengan mudah gak sih? Iya benar, semuanya itu ada proses ya. Gitu, dan itu jadi ngebentuk Bu Ena, dan mungkin kita seperti sekarang gitu ya, relate banget sih. Iya, ya. Kita kan mahasiswa ini lagi masa perkembangan lah, terus kayak dapat masukan kayak gitu, jadi kayak semakin berani untuk kedepannya guys. Ya, betul, dan menurut saya sih masukan Bu Ena yang kayak harus mendekatkan diri kepada keluarga tuh saya sangat amat setuju ya. Benar, kayak setuju. jadinya kita lebih terbuka sama keluarga kita jadi sering ngobrol, dan pas libur tuh bukan main sama temen tapi malah main sama keluarga ya. Iya benar, family time ya. Betul. Kayak ngomongin kayak di kampus ngapain aja gitu guys, apalagi kayak kita ini yang jauh dari rumah ya, sangat Betul, perlu betul. lah guys. Pesan dan juga apa sih Pesan ulang untuk mahasiswa. untuk pertanyaan terakhir itu tuh pesan untuk kita nih guys sebagai mahasiswa. Bu Ena tuh bilang ke kita kalau dari awal tuh kita tuh harus mempunyai tujuan hidup. Habis kuliah kita tuh mau ngapain gitu. Kita tuh harus punya setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti kayak kita mikir ini tujuannya apa, ngapain ya, kayak kita ngikutin organisasi kampus itu tujuannya untuk apa ya gitu kan. Betul banget. Pokoknya kemarin tuh Bu Ena selalu berprinsip pada kita dan selalu bilang sama kita kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, sebagai GMJ harus punya tujuan. Kayak dari awal nih, kalian masuk kuliah, masuk kampus tuh tujuannya buat apa? Benar. Kalian tuh pasti kan kuliah nih, nanti di endingnya skripsi. Kalian harus tentuin nih skripsi kalian dari sekarang gimana. Iya. Kayak perjalanan karir kalian juga kalian harus tentuin kalian mau jadi mana, mau jadi apa. Pokoknya harus benar-benar kayak lurus lah gitu. Dan kita juga tuh harus membangun networking guys, dan juga relasi di luar kampus itu tuh sangat berpengaruh ya, apalagi untuk masuk ke dunia profesional itu tuh sangat berpengaruh. Dan Bu Ena juga kemarin bilang ya ke kita kalau misalnya kita mau coba S2 nih, nah kebetulan kita terhalang biaya. Nah kita tuh bisa coba beasiswa LPDP. Iya benar. Seperti yang katakan sama Bu Ena, dan menurut saya tuh ya bagus sih, berarti gimana kalian aja gimana mau ngambilnya. Dan kebetulan juga MNC nih ngebuka beasiswa loh teman-teman. Jadi kalau misalnya memang kalian mau masuk kuliah S1, masuk aja di MNC karena beasiswanya itu udah pasti dapat teman-teman kayak kita ya. Kita semua dapat beasiswa. Kita semua dapat beasiswa. Dan murah gak sih, akhirnya bayar setengah doang. Iya, bahkan ada yang beasiswa full kok. Betul, dan kayak MNC tuh fasilitas banyak gak sih, dan kayak relasi juga banyak loh. Iya makanya guys. Dan MNC tuh punya cabang-cabang kayak banyak banget bawahan-bawahannya. Iya. Jadi kalian tuh pasti nanti bisa magang di MNC juga teman-teman, dan itu kayak mempermudah kalian juga dong pastinya. Iya itu sangat mempermudah. Nah itu yang namanya hidup lurus. Kita tuh kuliah di MNC, kerja di MNC, mungkin nanti jadi apa itu di MNC. Jadi masuk MNC sekarang. Iya gitu ya. Sebenarnya kesempatan itu ada banyak guys. Cuman kita aja yang nggak pernah ngelihat kesempatan itu ada di depan kita ya. Betul, kan? Kita betul. selalu malas untuk mencari kesempatan gitu. Oke, mungkin sekian dari kelompok sekian. kita. Terima kasih sebelumnya sama Bu Ena, sama Bu Diana, dan mungkin Kita mohon juga maaf meminta juga. maaf ke teman-teman ya. Mungkin konsep video kita beda dari mereka. Juga mungkin ada beberapa kata yang tidak sesuai atau tidak sesuai ekspektasi kalian intinya. Minta maaf ya teman-teman. Oke, sekian dari kelompok 2, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Salam. Salam.